Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa mengkaji lagi Al-Qur'an pada malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semuanya, menambah keimanan kepada kita dan makin menjadikan diri kita menjadi hamba yang taat. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi kajian kita. Kita sudah mulai dari surat Al-Fatihah ya kemarin, kemudian sambungannya adalah di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat ke-5. Untuk merecap kembali apa yang kita sudah pelajari di 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu. Jadi dalam struktur surat Al-Baqarah ini Allah menjelaskan di bagian awal surat Al-Baqarah itu 3 kelompok manusia. Kelompok manusia yang pertama mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-5. Menjelaskan siapa? Menjelaskan orang-orang yang beriman. Kemudian kelompok yang kedua itu menjelaskan tentang orang-orang kafir. Ayat 6 dan ayat ke-7. Kemudian habis itu nanti akan dijelaskan ayat 8 sampai ayat 20-nya tentang orang-orang munafik. Ya. Jadi ini struktur sampai ayat ke-20-nya ya. Jadi orang beriman, kemudian orang kafir, kemudian yang terakhir orang munafik. 3 kategori kelompok manusia ini akan ada sepanjang zaman nggak? Ada. Allah izinkan nggak itu terjadi? Izinkan. Izinkan. Jadi tetap akan terjadi kan? Iya. Ya. Nah, itu menjadi hal yang menarik untuk kita pelajari ya. Jadi Allah izinkan itu, jadi akan ada orang-orang beriman, akan ada orang-orang kafir, akan ada orang-orang munafik. Jadi nanti pelajarannya sebenarnya adalah kita nggak usah baper. Kok ada ya orang-orang munafik gitu ya? Ya kan ada gitu. Kemudian kok ada ya orang-orang kafir? Ya tetap akan ada gitu ya. Setiap zaman itu akan ada. Dan Allah memberikan pilihan itu. Ya udah silahkan memilih mau beriman, mau kafir, mau munafik kan. Oke. Nah, sekarang kita coba dalami sedikit mengulang kembali ayat 1 sampai ayat ke-5. Di dalam surat Al-Baqarah itu ayat pertama diawali dengan apa? Alif Lam. Nah, Alif Lam Mim itu maknanya apa? Ada yang masih ingat maknanya apa? Hanya Allah yang mengetahui. Ya, hanya Allah yang tahu. Walaupun dalam kitab tafsir dicoba menafsirkan Alif Lam Mim ini gitu ya. Namun di ujungnya hanya Allah yang mengetahui. Artinya apa? Setelah kita berdoa di dalam surat Al-Fatihah gitu ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini loh jalan yang lurusnya. Ketika kamu meminta kepada Allah berhadapan dengan Al-Qur'an, kamu tidak tahu kan? Maka ini adalah attitude-nya. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Sehingga kita merendah di hadapan Allah kan. Merendah ketika kita belajar Al-Qur'an. Jadi bukan pendapat kita mendrive Al-Qur'an, tapi sebaliknya, kita yang didrive oleh Al-Qur'an. Ya. Jadi jangan dibalik. Kalau misalnya Al-Qur'an bilang seperti X misalnya, maka kita ikutin X. Walaupun di dalam pemahaman kita punya pemahaman Y loh. Jadi Y-nya itu dilepaskan, kemudian kita mengikuti X itu sendiri. Di dalam Al-Qur'an ya. Oke. Kemudian ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat siapa? Orang-orang yang muttaqin. Muttaqin itu maknanya apa? Maknanya adalah orang-orang yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga dirinya. Ya, menjaga dirinya terhadap apa? Satu, menjaga dirinya atas hukuman Allah. Kemudian yang kedua apa? Menjaga
ketika hubungan seseorang itu makin mature ya, makin dewasa, yang awalnya mungkin diawali dengan rasa takut, berikutnya bukan hanya rasa takut aja. Jadi kalau kita dekat dengan seseorang, kita respect kepada seseorang, makin lama gitu ya, kita udah nggak takut hukumannya sebenarnya. Yang kita takutkan apa? Kita takut mengecewakan dia kan, Iya. ya kan? Jadi makin kita respect, makin hubungannya matang. Bukan takut hukumannya, tapi kita takut mengecewakan, ya kan? Begitupun hubungan kita dengan Allah. Awalnya mungkin kita bangun dengan rasa takut tuh, tapi step berikutnya setelah kita matang gitu ya, maka kita takut mengecewakan Allah. Ya. Jadi Al-Quran itu akan memiliki petunjuk untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa tadi, ilmu takin tadi ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kok ada ya orang-orang yang sudah membaca Al-Quran, mempelajari Quran, tapi mereka kok malah menentang? Kan ada ya? Jelas-jelas di dalam ayat surat Al-Baqarah ini, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang takut untuk menjaga dirinya dia. Ya. Oke. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada beriman kepada yang gaib. Yang pertama adalah gaib, beriman kepada Allah itu kan gaib ya. Hari akhir itu gaib nggak? Goib. Gaib gitu ya. Nah, kalau terhadap sesuatu yang gampang kita ingat dalam kehidupan kita gitu ya, kita kadang lupa nggak? Dalam kehidupan kita kadang lupa nggak? Iya, lupa. Omongan seseorang kepada kita misalnya berpesan kepada kita sesuatu gitu ya. Tolong ini nanti dibawa minggu depan. Kadang kita lupa nggak? Lupa. Lupa. Padahal orangnya ada di hadapan kita loh setiap hari. Tapi kita kadang lupa tuh. Nah, gimana cara kita membangun memori atau ingatan kita, awareness kita terhadap yang gaib? Caranya seperti apa? Maka kita baca bagian berikutnya, wa yuqimunas shalah. Maka tegakkan sholat. Sholat itu artinya apa? Sholat itu membangun koneksi, membangun sebuah hubungan. Terhadap apa? Terhadap yang gaib tadi. Jadi kelihatan ya korelasinya ya. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu memiliki sebuah coherence ya, hubungan antara bagian perbagiannya. Jadi orang-orang yang bertakwa tadi adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu Allah, kemudian para malaikat, kemudian hari akhir gitu ya. Dan kalau itu tidak diingatkan, maka kadang kita lupa. Gimana cara mengingat terhadap yang gaib itu? Maka kita diperintahkan wa yuqimunas shalah. Maka dirikan sholat. Jadi supaya apa? Supaya memori kita itu selalu ingat gitu ya. Nanti kalau nggak sholat gitu, kadang lupa, nanti sholat lagi supaya kita remind lagi, supaya kita ingat lagi terhadap yang gaib ini. Lawang yang di hadapan kita di dunia nyata saja sering kali kita lupa, apalagi terhadap yang gaib kan. Maka ini harus dibangun terus, koneksi. Sholat itu adalah connection, hubungan secara terus-menerus. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Ini ciri-ciri muttaqin tadi. Jadi yang Allah berikan rezeki itu gaib nggak? Rezeki itu gaib. Goib. Gaib. Kadang kita nggak tahu sumbernya dari mana gitu ya. Rezeki kan bukan hanya harta saja kan. Keselamatan, kemudian apa lagi? Jodoh. Ya, itu kan semuanya rezeki ya. Ya. Jadi macam-macam rezeki itu banyak sekali. Maka Allah mengatakan di sini wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kami rezekikan kemudian diinfakkan. Jadi ketika kita diberikan harta, yang memberikan siapa? Allah. Allah itu gaib kan? Maka untuk menunjukkan rasa iman kita,
Zakat itu dikerjakannya atau sedekah itu dikerjakannya di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat kan? Kan nggak mungkin pas sholat kita bersedekah kan? Iya. Ya. Nah, artinya apa? Sholat itu membangun sebuah koneksi terhadap yang gaib. Ya. Kemudian ketika kita bersedekah di luar sholat, maka itu juga membangun connection kita terhadap yang gaib. Jadi, lil muttaqin itu orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Kan biasanya kan kalau kita mendengarkan orang bertakwa adalah yang melakukan segala perintah, menjauhi semua larangan kan? Kita lihat definisi Al-Qur'an di sini ya. Allah sudah menjelaskan. Lil muttaqin itu orang-orang bertakwa itu yaitu orang-orang yang beriman terhadap yang gaib, wa yuqimuna shalah, kemudian mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah ciri-cirinya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Berarti apa itu? Al-Qur'an kan? Kemudian wa ma unzila min qablik. Dan beriman kepada yang diturunkan sebelummu. Berarti sebelum Nabi Muhammad kan? Jadi kita beriman dengan kitab-kitab sebelumnya tuh. Jadi kita mengakuin semuanya. Oke. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di jalan Tuhan mereka, wa ulaika humun muflihun. Jadi orang yang beruntung itu siapa? Wa ulaika humul muflihun itu siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya. Siapa orang-orang bertakwa itu? Orang-orang yang percaya kepada hal gaib, ya, melaksanakan sholat dan mengeluarkan sedekah atau zakat. Ya, itu. Dan mempercayai Al-Quran dan kitab-kitab yang ditulis. Betul. Nah, itu adalah orang-orang yang beruntung. Muflihun itu adalah orang-orang yang sukses. Ya. Oke. Ini adalah penjelasan di dalam surat Al-Baqarah gitu ya, tentang orang-orang yang beriman. Jadi kan kita sudah minta petunjuk ya, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kepada kami petunjuk. Kemudian Allah menjawab alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Itu loh kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Petunjuknya berarti udah datang belum? Sudah. Petunjuknya apa berarti? Quran. Kitab ini kan, atau kitab itu gitu ya. Berarti yang selama ini kita minta petunjuknya sudah datang belum? Sudah. Sudah. Kadang kan kita berdoa, ya Allah mana petunjuknya? Mana petunjuknya? Wong petunjuknya udah jelas ada di hadapan kita kok. Jadi Quran. Kemudian kita sudah ngaji nih Quran, berulang-ulang khatam. Kok petunjuknya kok saya nggak mendapatkan petunjuk? Lah wong cuman baca saja, nggak ngerti isinya, gimana akan menjadi petunjuk kan? Oke. Jadi ayat 1 sampai ayat ke-5. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ayat ke-6 dan ke-7 sekarang. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, sekarang pertanyaannya, kafaru itu apa? Kafir. Kafir. Makna dari kafaru itu apa? Apakah orang yang tidak berislam itu kafir? Tidak mengikuti petunjuk. Tidak mengikuti petunjuk. Oke. Kafaru itu memiliki sebuah makna. Kalau kita lihat akar katanya, itu maknanya sebenarnya adalah ada biji-bijian ditanam di dalam tanah.
kemudian biji-bijian itu udah mau tumbuh, kemudian ditimbun lagi sama tanah. Kemudian tumbuh lagi, ditimbun lagi sama tanah. Bisa tumbuh nggak? Kalau seperti itu. Akan sulit kan? Akan sulit. Nah, kafaru, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tahu kebenaran. Mereka sudah tahu, mereka sudah memiliki ilmu, mereka sudah memiliki pemahaman, namun pemahaman itu ditutup lagi. Ditutupnya kenapa? Ditutupnya karena keegoisan, kedengkian, tidak rela orang lain maju, gitu ya. Maka kebenaran itu ditutup. Maka itu adalah orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu ada syaratnya nggak? Harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Mereka harus tahu kebenaran. Kalau orang itu belum tahu kebenaran, bisa dikatakan kafir nggak? Enggak. Tidak. Gimana mereka tahu kebenaran kalau kita tidak mendakwahkan kebenaran? Itu kan pertanyaannya kan? Kemudian dijawab lagi gitu ya. Kan ada surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun kan. Katakanlah kepada orang-orang kafir gitu. Ya agamamu, agamaku, agamaku kan. Berarti kan udah sendiri-sendiri. Itu surat adanya di juz ke-30 Bapak Ibu. Setelah kita melakukan mulai dari juz 1 sampai ke juz 29 baru masuk ke juz 30-nya. Jadi jangan langsung jumping to conclusion-nya, oh berarti ya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tidak loh. Harus ada dakwah dulu. Setelah mereka tahu kebenaran, mereka boleh menentukan pilihannya. Mau beriman, mau kafir kan? Ya. Kalau kita kan kadang-kadang hanya melihat, wah orang itu kafir, tanpa kita mengecek apakah kita sudah melaksanakan dakwahnya. Benar nggak? Nah, kadang-kadang kan kita concern kepada langsung mengecap orang lain. Wah, mereka itu kafir, mereka kafir. Padahal kita belum melakukan dakwah loh kepada mereka. Ya, oke. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah kamu memberi peringatan atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Loh, kalau seperti itu ujungnya berarti nggak usah dikasih dakwah dong. Ya kan logika kita kan kalau baca ayat ini ya nggak usah dikasih dakwah loh. Mau sama saja kok mereka akan menjadi kafir juga gitu ya. Nah, kita dikasih tahu nggak mana orang yang akan terus kafir atau orang yang akan berubah? Dikasih tahu nggak? Enggak. Rasulullah dikasih tahu nggak Umar bin Khattab itu akan masuk Islam atau tidak? Tugas Rasulullah apa? Litungzir, hanya menyampaikan. Kemudian berharap kan, berdoa kan. Nah, apalagi kita, wong kita aja bukan Nabi dan Rasul kan. Rasulullah aja tidak diberitahukan. Ya, kita nggak pernah tahu gitu ya. Bisa saja orang-orang yang kita cap, wah ini orang kafir gitu ya. Tapi tiba-tiba besok mereka berubah menjadi orang yang beriman. Kita nggak pernah tahu loh. Jadi tugas kita adalah litung tiro, sampaikan peringatan itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Rasulullah nggak pernah keras loh. Dakwah Rasulullah itu ya. Oke. Kemudian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci atas hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan di atas mereka penglihatan mereka ditutup dan mereka mendapatkan azab yang sangat berat. Allah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka. Berarti kan yang menyebabkan mereka kafir adalah Allah dong, kalau seperti itu. Iya. Nah, kita harus baca satu ayat sebelumnya tuh. Kafir itu orang yang sudah memiliki pengetahuan sebelumnya kan, sudah tahu kebenaran. Kemudian mereka menutup
kebenaran itu. Muncul lagi kebenaran, mereka menutup kembali. Secara terus-menerus seperti itu. Maka orang itu kan memilih sendiri kan sebenarnya. Oke, kalau kamu memilih menjadi orang kafir, aku akan kunci semuanya, kata Allah. Jadi Allah nggak zalim dong kalau seperti itu. Nah, ada levelnya ya, Mas Didi ya. Jadi orang itu sudah diberikan pilihan dulu. Sudah diberitahukan kebenaran. Dakwah harus masuk dulu kepada dia. Nanti akan timbul pertanyaan, loh, kalau misalnya di sebuah pulau kemudian tidak ada dakwah masuk ke sana. Nah, kadang-kadang kan pertanyaan seperti itu, pertanyaan filosofi ya. Nanti akan ada jawabannya di dalam surat Al-Baqarah ini. Nanti bagian berikutnya nih, setelah Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi ayat ke-6 dan ayat ke-7 berarti bercerita tentang orang-orang kafir kan? Oke. Jadi Allah menjelaskan tentang orang kafir itu hanya 2 ayat saja. Jelas. Antara perkataan mereka dengan perkataan mereka, hati mereka, tindakan mereka sinkron semuanya, menolak kebenaran. Ya. Walaupun gitu ya. Dakwah terus harus dilakukan kepada mereka. Oke, kita lanjutkan ya. Munafik. Ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kan kalau kita lihat bagian orang yang beriman, yang tadi kan jelas ya. Jadi orang-orang munafik ini gitu ya, ada di antara manusia, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah membantah tuh, wa ma hum bimumin. Ada kata ma di situ ya. Ma itu beda dengan la kalau dalam bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an ya. Bedanya apa? Kalau misalnya saya mengatakan seperti ini, di belakang saya tidak ada orang. Ya, ada orang nanya ke saya, di belakang saya ada orang nggak? Terus saya jawab, nggak, di belakang saya tidak ada orang. Saya menggunakan la. Bisa paham ya? Kemudian kalau ada orang berkata seperti ini, di belakang Bapak itu pasti ada orang. Berarti kan dia udah punya pendapat. Dia sudah punya praduga kan? Maka saya mengatakan, enggak, Anda salah. Di belakang saya nggak ada orang. Maka saya menggunakan ma. Ya, maka di dalam ayat ini wa ma hum bimumin. Tidak. Mereka itu bukan orang beriman. Ya. Kemudian di situ ditambahkan kata bimumin. Itu menunjukkan apa? Itu penegasan kembali. Enggak. Mereka itu benar-benar bukan orang beriman. Jadi itu adalah bentuk yang paling kuat gitu ya. Untuk menunjukkan sebuah negasi gitu ya. Mereka mengatakan beriman, Allah membantah itu semuanya. Enggak, mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Tidak sama sekali. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kita baca terjemahannya, kita nggak akan dapat meaningnya itu. Ya, makanya nanti bagian terpisahnya memang kita harus belajar nahwu sorofnya ya, supaya kita dapat feel-nya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah menambah kepada mereka loncat ya. Maaf. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka itu hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Kira-kira mereka bisa menipu Allah dan orang-orang beriman nggak? Tidak bisa. Allah bisa ditipu nggak? Tidak bisa, udah pasti. Orang beriman bisa ditipu nggak sama orang-orang munafik ini? Bisa. Tapi nggak akan selamanya. Itu akan dibuka oleh Allah. Maka di dalam ayat ini, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Allah mengatakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
Mereka itu tidak menipu, melainkan, nah ini bentuk sebuah penguatan ya kalau dalam bahasa Arabnya ya. Mereka tidak bisa menipu Allah kecuali siapa yang bisa ditipu? Diri mereka sendiri. Jadi yang ditipu sesungguhnya orang-orang munafik itu bukan orang berimannya, tapi mereka sesungguhnya menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit. Kalau bermuka dua itu kan sebenarnya penyakit. Benar nggak? Kalau kita pelihara itu secara terus-menerus gitu ya, antara di depan orang lain, kemudian di belakang orang lain kita berbicara yang berbeda, itu kan penyakit sebenarnya. Orang munafik itu kan di depannya beriman, mereka nggak beriman kan? Jadi tidak sama antara yang dikatakan dengan apa yang ada di dalam hati. Ketika tidak sinkron, sesungguhnya itu penyakit. Nah, balik lagi, ketika kita belajar Al-Quran, maka yang harus kita lihat siapa? Diri kita. Jadi jangan sampai kita belajar, oh ini tentang orang munafik, oh itu cocok sama bapak ini, oh cocok sama ibu ini. Ciri-ciri orang munafik itu melekat sama mereka. Tidak, kita harus mengecek diri kita sendiri. Bahkan, kalau kita baca historinya, Umar bin Khattab itu, ketika Rasulullah itu dikasih bocoran oleh Allah tentang orang-orang munafik, disebutkan nama-namanya. Kemudian disampaikan kepada seorang sahabat, gitu. Kemudian sahabat ini diminta ikrar oleh Rasulullah, jangan kau katakan kepada siapapun nama-nama ini. Kemudian Umar bin Khattab itu mendatangi. Siapa nama-namanya? Oh, saya tidak boleh mengatakan. Terus Umar itu nggak kehilangan akal, mengatakan seperti ini. Nama saya ada nggak di list itu? Itu levelnya Umar loh. Masih khawatir dirinya itu ada kemunafikan. Maka ayat ini, gitu ya, yang kita baca ini kita harus mengecek. Jangan-jangan kemunafikan itu ada pada diri kita. Ya. Karena mencampurkan antara beriman kepada Allah dan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, gitu ya. Maka sesungguhnya itu kan masih munafik sebenarnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambah mereka ke penyakit. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun. Dan dengan apa yang mereka dustakan itu. Jadi mereka mendapatkan azab yang sangat pedih itu karena mereka sudah melakukan dusta. Kemudian dilanjutkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka berkata, sesungguhnya justru kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini zaman dulu loh ya. Zaman sekarang terjadi juga nggak? Udah jelas-jelas mereka melakukan kerusakan. Kemudian dikatakan kepada mereka, jangan melakukan kerusakan. Mereka mengatakan apa? Kami melakukan perbaikan. Ya. Dan itu kelihatan kan sebenarnya. Oke. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan ingatlah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadari. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana telah beriman di antara manusia. Berarti kan kategori orang yang pertama tadi ya, di dalam surat Al-Baqarah kan. Orang-orang yang beriman tadi, ciri-cirinya sudah dijelaskan tadi. Mereka mengatakan apa? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Jadi mereka mengatakan orang-orang yang beriman itu bodoh. Ya. Terjadi nggak di zaman kita sekarang? Merendahkan orang yang beriman, terjadi kan? Wah, itu hanya orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, kan seperti itu kan? Jadi kalau kita baca ayat ini, oh iya ya, ciri-cirinya Allah sudah sebutkan.
Jadi kalau ada orang-orang seperti itu, intinya kita nggak usah baper, nggak usah baperan. Karena nanti di ujungnya gitu, nanti kita diminta oleh Allah itu apa? Maafkan mereka. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh dan akan tetapi mereka tidak mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila dikatakan kepada dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman. Jadi kalau mereka sudah salah gitu ya, kemudian mereka mengatakan, loh, saya itu juga orang beriman loh. Terjadi dalam ke dunia apa namanya perpolitikan sekarang terjadi nggak ya? Kalau udah tersudut, kami orang Islam loh sebenarnya. Kami beriman loh gitu. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka. Setan itu wujudnya bisa fisik, bisa non fisik juga ya. Jadi teman-teman dalam persekongkolan perbuatan buruk itu juga bagian itu juga. Ila syayatinihim. Qalu inna ma'akum. Mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Jadi kalau kumpul sama orang beriman, mereka mengatakan mereka beriman. Tapi kalau kembali kepada orang-orang apa namanya setan-setan mereka mengatakan apa? Kami bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya berolok-olok saja. Kami hanya melakukan tipu daya. Jadi mukanya muka dua ini kan sebenarnya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan mengolok-olok kepada mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka dan mereka terombang-ambing. Jadi mereka tidak pernah akan memperoleh sebuah ketenangan ya. Ya, Allah akan menyesatkan mereka. Dan mereka terus melakukan itu. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itu orang-orang yang membeli atau menukar dolal kesesatan, dolalah kesesatan bil huda dengan petunjuk. Rugi nggak mereka itu? Rugi. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka mereka itu tidak beruntung, perdagangan mereka itu nggak beruntung dan mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Oke, saya lanjutkan. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada naro. Nah, sekarang Allah memberikan sebuah perumpamaan nih. Nah, perumpamaannya menarik nih. Perumpamaan mereka seperti kamatsalil ladzi istauqada naro. Perumpamaan mereka itu seperti mereka menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Maka tatkala mereka menerangi, jadi api itu sudah menerangi yang di sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak melihat. Maksudnya apa sih ini? Ini namanya balaghah ya di dalam Al-Quran ya. Balaghah itu sastranya. Jadi diberikan perumpamaan dan perumpamaan itu supaya kita mudah mencerna sebenarnya. Jadi balaghahnya itu bukan sesuatu yang sulit. Itu yang gampang dicerna sebenarnya. Jadi gini sebenarnya. Orang-orang yang tinggal di munafik itu kan adanya bukan di periode Mekah kan? Adanya di periode mana? Di mana? Di Madinah kan? Ya, di Madinah. Nah, munafik itu terjadi di kota Madinah. Dan salah satu golongannya adalah orang-orang Yahudi. Nah, sebelum Rasulullah datang, mereka itu selalu memberikan sebuah announcement, memberikan sebuah pengumuman kepada orang-orang Arab ya pada saat itu, bahwa nanti akan diutus seorang nabi, seorang rasul yang terakhir, dan kami akan memperoleh kejayaan. Mereka selalu mengatakan itu. Kemudian mereka mengatakan orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang sangat bodoh. Mereka tidak punya nabi, mereka tidak punya rasul.
Mereka hanya menyembah batu. Jadi mereka selalu meledek orang-orang Arab. Jadi mereka mengatakan kepada orang-orang Arab bahwa akan ada nabi dan rasul yang terakhir. Dan menurut ilmu mereka, nabi dan rasul yang terakhir itu akan hijrah atau tinggal di kota Madinah. Makanya orang-orang Yahudi itu stay di kota Madinah kan. Sedang menunggu. Nah, artinya apa? Mereka memberikan sebuah pengumuman kan. Berarti sudah ada cahaya kan sebenarnya. Cahaya itu dibagikan kepada orang-orang Arab kan. Siapa nabi dan rasul yang terakhir ini? Ternyata nabi dan rasul terakhir itu bukan dari bangsa Bani Israel, tapi dari keturunan siapa? Bani Ismail. Kan Nabi Ibrahim itu punya dua putra ya, dua silsilah ya. Satu adalah Ismail, satu lagi Ishak. Ya. Dari Ishak ini Nabi Yakub lahir kan. Kemudian banyak sekali nabi-nabi sampai ujungnya adalah Nabi Isa. Sedangkan silsilah dari Nabi Ismail, setelah Nabi Ismail tidak ada nabi dan rasul lagi tuh. Nanti akan muncul yang terakhirnya itu adalah Nabi Muhammad. Maka dalam kitab mereka dikatakan di dalam kitab perjanjian ya, Taurat ya. Kalau dalam Injil perjanjian lama, Nabi dan Rasul terakhir itu dari saudara mereka. Berarti saudaranya Ishak kan sebenarnya. Siapa? Ismail. Namun mereka beranggapan bahwa harusnya dari Bani Israel. Nah, artinya apa? Mereka sudah memberikan cahaya kan, pengetahuan kan. Kemudian kebenaran itu datang. Cahaya itu sudah mengelilingi orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang Arab sudah menyambut Rasulullah. Ini loh yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Dicek ciri-cirinya, ini loh benar nih, seorang Nabi dan Rasul. Mereka beriman. Maka benar perumpamaan ini kan. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan api, yaitu orang-orang Yahudi gitu ya. Maka tatkala api itu menerangi di sekelilingnya, menerangi orang-orang Arab gitu ya. Dan orang-orang Yahudi di situ juga, Allah melenyapkan cahaya dari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Bisa dipahami ya? Oke. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, buta. Mereka tidak akan dapat kembali. Kemudian Allah memberikan perumpamaan kembali itu. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Atau seperti hujan lebat. Nah, sekarang perumpamaan yang kedua nih. Seperti hujan lebat dari langit, di dalamnya kegelapan, kemudian petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Mereka menjadikan jari-jari mereka pada telinganya, berarti menutupkan. Pada telinga mereka dari suara petir karena takut mati, dan Allah mengikuti orang-orang kafir. Nah, ini maksudnya apa nih? Perumpamaan ini. Di sini kan diceritakan hujan yang lebat ya. Hujan itu simbol apa sih sebenarnya? Musibah atau rahmat? Rahmat, kesuburan. Ya. Hujan itu adalah simbol rahmat. Hujan itu adalah rahmat. Allah mengatakan au-qasaybim minas sama. Hujan dari langit itu rahmat kan? Ya. Kemudian hujan yang lebat itu pasti didahului dengan kegelapan nggak? Ya. Sebelum hujan itu kan pasti gelap kan? Ada awan gelap di atas kan? Sebelum hujan ada petir nggak? Ya. Ada petir. Ada kilat nggak? Ada kilat. Artinya apa? Bahwa ketika ada kegelapan, ada petir yang menyambar, ada kilat yang menyambar, sesungguhnya itu awal dari rahmat kan?
Kan tidak mungkin hujan turun kalau tidak diawali dengan gelap, petir, dan kilat, kan? Benar nggak? Maka ini adalah balawah. Maka ini dikembalikan ke makna dasarnya, makna aslinya. Tentang apa? Yang dari langit itu apa? Yang turun dari langit. Balik lagi tuh di ayat bagian awal tuh. Zalikal kitab. Kitab itu loh yang dari langit, yang Allah turunkan. Bisa difahami? Ketika Rasulullah mendakwahkan Al-Quran, bagaikan petir kan buat mereka. Wah, ini Muhammad ini membawakan musibah yang membawa perpecahan antara keluarga, membuat permusuhan seorang ayah dan anak, seorang ibu dan suami. Kan seperti itu kan? Padahal sesungguhnya itu adalah awal dari rahmat. Ya. Sedangkan buat orang-orang munafik, mereka melihat bahwa ini musibah. Sehingga apa? Mereka menutup telinga mereka. Ya. Karena mereka takut tuh. Takut mati gitu ya. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Nah, pertanyaan sekarang adalah, lo katanya ayat ini membahas tentang orang-orang munafik. Kok balik lagi ke kafir? Sesungguhnya munafik dan kafir itu sama saja. Mereka kafir juga kan sebenarnya. Bagi Allah sebenarnya sama saja loh. Mau kafir, mau munafik. Mereka tidak beriman juga kan sebenarnya. Ya, maka di sini kan muncul kata kafir. Pembahasannya padahal pembahasan tentang munafik gitu ya. Oke. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum ma syaufi wa idza aglama 'alaihim qamu. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka, setiap kali menyinari mereka, mereka berjalan sebentar. Kemudian habis itu gelap lagi, mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisamihim wa absarihim. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah bisa menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Kalau Allah mau. Tapi Allah di dalam surat Al-Fatihah, balik lagi ke bagian awal, Allah mengenalkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dulu. Maka Allah masih biarkan mereka itu. Siapa tahu mereka masih bisa berubah kan. Seperti itu kan. Jadi Allah tidak lenyapkan itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Jadi jangan dikira Allah nggak tahu loh mereka. Cuman kita kan nggak tahu. Allah yang tahu. Oke, sampai ayat 20 yang kita sudah pelajari malam ini. Jadi kita sudah belajar ya, mulai dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah korelasinya dengan surat Al-Baqarah gitu ya. Di dalam surat Al-Fatihah itu kan dijelaskan ya, setelah kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu golongan yang pertama, orang-orang yang telah diberikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan orang-orang yang apa? Yang sesat dan dimurkai. Siapa itu? Orang yang sesat dan dimurkai itu? Orang kafir dan orang munafik. Iya, itu udah mulai kelihatan ya korelasinya ya. Jadi pentingnya kita belajar urut itu sesungguhnya Al-Quran itu sudah menjelaskan ayat-ayatnya. Ya. Jadi enaknya belajar urut itu kita sudah mulai bisa melihat koneksinya. Ini kan kita baru sampai ayat ke-20 ya. Ya, jelas ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz, tanya dong, yang di ayat 12 tuh yang dimaksud dengan berbuat kerusakan, kerusakan secara fisik atau apa gimana ya? Apa sih yang sebenarnya dirusak itu, apa fisik atau apa? Di ayat 12.
Oke, pertanyaannya bagus tuh. Kerusakannya apa? Nanti itu akan dijelaskan tentang nanti Mas Didi nanti bagian berikutnya tuh. Kerusakan apa yang sudah dilakukan? Ya. Nanti diceritakan tentang kisah Bani Israel tuh. Apa yang mereka sudah rusak itu. Ya bisa fisik dan bisa juga yang lebih besar dibandingkan fisik. Merubah kitab, ya, mengatakan bahwa ini dari Allah. Ini loh yang harus dilakukan. Ini loh agama. Ternyata bukan. Mereka hanya mengarang kitab itu berdasarkan pemahaman mereka. Mereka tidak berdasarkan kitab mereka. Jadi mereka ngarang begitu saja tuh. Kemudian orang-orang awamnya, ini loh agama. Tanpa mereka mengecek ke kitabnya. Jadi rusak dua-duanya kan. Orang yang berilmu melakukan kerusakan, kemudian mereka mengatakan, kami melakukan perbaikan kok. Tujuan kami baik kok. Gitu. Tapi impact-nya apa? Orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak berilmu, mengikuti mereka. Hah? Ya, Udah. itu kerusakannya. Akhirnya apa? Agama ini akhirnya rusak. Bukankah kalau kita, ya, balik lagi nih, di bagian awal tadi dijelaskan ya, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah dan kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah kan. Ya. Kitab sebelumnya akhirnya rusak nggak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal di zamannya Nabi Isa yang disembah itu siapa? Allah. Dan Nabi Isa, perintah yang diberikan Nabi Isa kepada kaumnya adalah beriman kepada Allah, bertauhid. Tapi setelah Nabi Isa meninggal dunia, ditwist nggak ajarannya? Melakukan kerusakan nggak itu berarti? Nah, nanti dijelaskan lagi tuh, bagaimana umatnya Nabi Musa, Bani Israel juga melakukan kerusakan. Nabi Musa diberikan kitab, ya, 40 hari di di atas gunung. Sebelum 40 hari mereka sudah menyembah anak sapi. Itu kerusakan nggak? Kerusakan. Mereka melakukan kerusakan dan akhirnya apa? Melanggar perintah Allah. Ya, kira-kira gitu. Ini kan kita baru sampai ayat ke-20. Nanti itu akan lebih jelas lagi setelah kita masuk ke Bani Israel. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Oke, ada lagi? Pak Ustadz, tadi yang di ayat 20 itu kan Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk beriman, untuk kembali lagi kan. Tapi balik lagi terus di ayat yang ke-7 itu kan yang Allah telah menutup mata hati mereka. Nah itu kan jadi kayaknya bertentangan. Kontradiksi. Iya, gimana tuh Pak Ustadz? Ya, nah Allah tahu nggak mana yang orang itu sampai ujungnya kalau diberikan kesempatan mereka tidak akan mengambil kesempatan itu. Allah tahu nggak? Tahu. Allah tahu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita tahu mana yang sampai akhir hayatnya tidak beriman? Tidak tahu kan? Tidak tahu. Iya. Jadi yang dikunci oleh Allah itu, yang kalau udah diberikan kesempatan mereka nggak akan beriman. Contohnya siapa? Abu Lahab. Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, kalau membuktikan Rasulullah beriman, gitu ya, Rasulullah itu benar atau tidak, gitu ya. Abu Lahab kan tinggal mengaku dirinya beriman saja, kan, udah selesai kan. Maka Muhammad itu pembohong, ya kan? Tapi Abu Lahab itu sudah dia sampai kapanpun nggak akan beriman. Maka Allah kunci, maka turunlah surat itu. Tapi diri kita nggak pernah tahu tuh. Ya, jadi di dalam ayat ke-20 itu hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, diberikan kesempatan, masih diberikan kesempatan. Ya, kayak misalnya gini ya. Kayak kita berpikir gini logisnya ya.
Iblis itu kan udah dihukum sesat kan. Mereka tahu nggak diri mereka sesat? Oh. Nah, harusnya kan tinggal tobat aja kan. Allah ampuni itu. Tapi mereka nggak memilih tobat. Malah nanti di ayat ke-30 kita akan masuk tuh. Kisahnya iblis. Akhirnya udah pakai ini ya. Akhirnya udah pakai ini ya. Oke, jelas ya. Saya lapar. Kasih Pak Ustadz. Ya. Saya tambahin satu ayat lagi ya. Nah, kadangkala ketika kita berbicara tentang agama, berbicara tentang Islam, seringkali kan kita berdiskusi tentang, oh ini yang harus dilakukan, oh ini sah, kemudian ini nggak sah, kemudian kita belajar detail-detailnya ya. Kadang ketika kita belajar dan fokus kepada hal yang detail itu, akhirnya kita melupakan apa? Yang esensial. Gimana apa Bunda yang pengen outer Bunda itu di? Saya mute dulu. Oke. Kadang kita melupakan hal yang esensial. Ya, kita sudah belajar banyak nih misalnya. Ketika kita sudah belajar banyak, kita kehilangan fokus. Sebenarnya yang penting itu apa sih sebenarnya? Benar nggak seperti itu? Kadang kita fokus kepada yang kecil-kecil peritilan yang sebenarnya nggak esensial. Maka Allah mengingatkan kembali di dalam Al-Quran. Apa yang paling penting? Apa yang paling urgensi? Ayat 21 tuh. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Siapa yang disapai? Apakah orang beriman saja? Tidak. Jadi Al-Quran ini buat orang Islam atau boleh juga buat non-Islam? Semuanya. Ya. Semuanya, karena sapaan Allah ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu loh esensi dari agama Islam tuh. Apa esensinya? Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Yang namanya Tuhan itu yang menciptakan kamu sekarang dan yang menciptakan orang-orang sebelum. Itu loh definisi Tuhan. Kalau Tuhan lahir baru hari ini, berarti sebelumnya dia tidak menciptakan dong. Maka itu bukan definisi Tuhan. Ya. Itu langsung mengcounter pemahaman kan berarti. Dan meluruskan pemahaman kita tentang agama. Agama Islam itu esensinya apa? Menyembah Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Menyembah Allah gitu ya. Mengingat kepada Allahnya. Nah, kadang kita belajar sholatnya, belajar detail segala macam, bagus nggak? Bagus. Namun ketika kita sholat, misalnya kita ngelirik sebelah kita karena entah misalnya letak tangannya di sini, kemudian di sini, gitu. Akhirnya apa? Kita ingat tetangga sebelah sholat kita. Padahal sholat itu menyembah kepada Allah. Allahnya lupa, ingat kepada apa? Oh ini nggak sah nih sholatnya sebelah kita nih. Nah seringkali kan kehidupan kita kan seperti itu ya. Esensi agamanya hilang, kemudian fokus kepada peritilan-peritilan. Maka Al-Quran itu mengembalikan kembali gitu. Ini loh yang esensial. Di dalam bahasa Al-Quran itu nggak ada akidah, itu sebenarnya nggak ada. Kata akidah itu dalam Al-Quran nggak ada. Itu kan topik di luar itu kan. Maka namanya akidah, tauhid, segala macam kan. Seperti itu kan biasanya. Nah, bahasanya Al-Quran itu i'budu. Sembahlah. Siapa yang disembah? Rabbakum. Tuhan kalian. Kenapa ya ayuhan nas? Kemudian Rabbakum. Tuhan kalian. Bukan Tuhan kita, Tuhan kamu. Kan nggak mungkin manusia itu berasal dari berbagai macam Tuhan, kan? Ya. Semua itu pasti berasal dari Tuhan yang sama.
Dia mau agamanya apa, misalnya agamanya Kristen, Hindu, segala macam, agamanya Nasrani, segala macam gitu ya. Pasti berasal dari Tuhan yang sama. Maka tugas kamu adalah manusia, kamu harus cari Tuhan yang menciptakan kamu. Maka ayat-ayat berikutnya itu akan memancing manusia menggunakan logikanya. Temukan Tuhanmu dengan logika kamu. Allah akan kasih guidance, kasih petunjuk. Petunjuknya apa? Kalau kita baca ayat 22 itu sekilas ya. Menjadikan bumi dengan hamparan bagimu, langit sebagai atap, dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ini ayat tentang apa? Suruh memperhatikan alam semesta loh. Itu loh ayat-ayat Allah. Jadi kalau tidak ada Quran datang kepada seseorang, sesungguhnya ayat-ayat Allah itu juga akan hadir pada manusia. Ada nggak manusia yang tidak bisa melihat langit? Ada nggak manusia yang tidak bisa melihat tumbuhan? Ada nggak manusia yang tidak melihat air hujan yang menumbuhkan tanaman? Berarti ayatnya Allah nyampe kan pada setiap manusia? Kalau dia benar-benar merenungkan itu, menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, pasti akan bertemu dengan Tuhan. Itu udah pasti. Yang menjadi problem adalah kadang-kadang kita sibuk tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Apalagi hidup di perkotaan ya. Merenung saja, kadang kita nggak punya waktu. Menyendiri saja, kadang kita nggak punya waktu. Benar nggak? Oke. Jadi kalau kita lihat renungkan ayat 22 itu ya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Suruh perhatikan bumi sebagai hamparan. Wah, ini dalam peta itu apa namanya? Globe itu kan bulat, tapi kok seperti hamparan ya? Itu kan miracle ya. Keajaiban. Kemudian kita diminta untuk merenungkan itu. Jadi kalau kita lihat ayat ini ya, ternyata Allah tidak membedakan. Ini kan ilmu sains kan. Kalau kita kan membedakan, oh ini ilmu agama, ini non ilmu agama. Ya kalau mau ke surga, belajarlah ilmu agama, tidak belajar sains. Tapi di sini Allah menekankan apa? Sains loh. Jadi Allah nggak membeda-bedakan kok. Kalau kamu belajar sains, kamu juga akan bertemu dengan Allah. Maka kalau kita lihat ya, banyak juga orang-orang yang menjadi dokter, kemudian meneliti tubuh, organ gitu ya. Apalagi dokter yang sudah belajar spesialis gitu ya. Kalau dokter umum kan belajar secara umum. Spesialis itu akan belajar cuma satu bagian saja dalam tubuh manusia tuh. Kemudian mereka belajar, saya baca tuh beberapa literatur tuh. Seorang dokter dia benar-benar karena dia mengutamakan logikanya, dia mengatakan bahwa saya itu nggak percaya adanya Tuhan. Dia ateis tuh. Yang awalnya agnostik itu artinya nggak peduli adanya Tuhan. Lama-lama saya nggak percaya adanya Tuhan. Kemudian dia sekolah makin pintar. Kemudian setelah dia sekolah spesialis, kemudian dia makin meneliti berdasarkan ilmunya. Kok tubuhnya manusia ini semuanya teratur ya? Ininya teratur, ininya bagian ini teratur. Kok ini ada hubungannya dengan ini segala macam. Akhirnya dia mengatakan sampai pada sebuah kesimpulan. Tidak mungkin. Ini nggak ada yang ngatur. Pasti ada yang ngatur. Dan pasti ada satu yang mengatur itu. Itu kan tauhid sebenarnya. Dia baru sampai la ilaha illallah kan. Ketika dia ateis tadi, dia la ilah kan sebenarnya. Tidak ada Tuhan tuh. Tinggal dia lanjutkan perjalanan hidupnya untuk apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Wah, ateis kemudian kita benci. Enggak, dia baru setengah kehidupannya dia loh. Tinggal dia lanjutkan kembali perjalanan hidupnya untuk menemukan full syahadatnya dia. Semenentang apapun dia akan bertemu dengan Tuhannya. Namun, dia sudah dibentangkan kebenaran, sudah tahu kebenaran, kemudian dia menutup kebenaran itu. Itu definisi apa berarti?
Kafir, balik lagi ke situ lagi kan. Ya, makanya malam ini kan kita sengaja saya bolak-balikan ya supaya kita bisa merenungkan. Oh ternyata ada korelasinya. Oh ini ternyata hubungannya dengan ini ya. Ya, oke, cukup. Jadi kita catat sampai ayat 22 ya. Jadi malam ini saya hanya membantu sebenarnya adalah membantu mengkoneksikan ya. Jadi Ibu Bapak sekalian nanti silakan dibaca sendiri, direnungkan sendiri gitu ya. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk buat kita semuanya untuk bisa memahaminya. Dan kemarin kan Ramadan kan saya benar-benar off ya. Saya nggak ngajar sama sekali gitu ya. Karena saya butuh waktu juga untuk belajar kembali. Kemudian merenungkan kembali gitu ya. Oh, mulai dari Al-Baqarah lagi, surat Al-Fatihah lagi, belajar kembali. Walaupun kemarin sudah, sekarang belajar lagi. Pemahamannya juga akan beda lagi tuh. Ya, kan petunjuk itu, namanya petunjuk itu, gini, huda itu, petunjuk itu, tidak bisa kita mengatakan seperti ini. Saya sudah mendapatkan petunjuk kemarin. Jadi saya nggak butuh petunjuk sekarang. Bisa seperti itu nggak? Tidak. Sama ketika kita ke kantor, kita sudah tahu kantor saya, misalnya Mas Didi kantornya di Kebun Jeruk. Gitu ya. Misalnya dia pakai motor dari Cibubur ya. Nah, dari Cibubur itu menuju Kebun Jeruk berapa jalan? Banyak pilihannya kan? Banyak pilihannya. Nah, kenapa setiap hari pakai Google Map? Kan sudah tahu satu jalan yang menuju kantornya. Tapi kan setiap hari tantangannya beda-beda, kemacetannya beda-beda, kecelakaannya beda-beda, rintangannya di jalannya beda-beda kan? Maka setiap hari tetap menggunakan Google Map tadi. Google Map itu sebagai apa? Guidance, kan? Petunjuk. Maka setiap hari kita minta lagi, kan? Ayo tunjukin lagi dong, mana yang macet, mana yang lebih cepat, kan seperti itu. Maka sama ketika kita sudah mendapatkan petunjuk, maka kita minta kepada Allah, ya Allah tambahkan petunjukmu lagi. Jadi bukan, wah saya sudah mendapatkan petunjuk, saya sudah selesai nih. Orang lain tuh yang belum mendapatkan petunjuk. Kan kadang-kadang seperti itu. Misal saya sudah belajar seperti sekarang nih. Saya sudah belajar, saya sudah mendapat petunjuk. Yang ngaji ini belum mendapat petunjuk. Saya udah nggak perlu belajar lagi. Nggak seperti itu konsepnya. Jadi kita harus terus belajar. Makanya ngaji itu kan nggak pernah ada hatamnya, kan? Diulang lagi. Sudah hatam, baca lagi, memahami lagi. Nah, kita kan belum masuk, sebenarnya kajian kita baru cover to cover ya. Melihat korelasinya, flowing-nya antara satu ayat dengan ayat sebelumnya, dengan sebelumnya lagi, dengan satu surat sebelumnya. Ternyata ini loh koneksinya. Kalau kita belajar per kata lagi, itu akan maknanya akan lebih dalam lagi. Tadi walaupun sepintas saja kita sudah belajar balaghahnya, sastranya. Jadi ketika Al-Quran itu ada K, seperti, maka kita, ini perumpamaan. Perumpamaan itu pasti Allah mudahkan. Sama dengan seorang guru yang menjelaskan kepada muridnya, pasti diberikan contoh kan? Contoh yang diambil itu kan contoh yang memudahkan, bukan contoh yang menyulitkan kan? Maka Allah memberikan perumpamaan itu sesungguhnya memudahkan. Cuman kadang kalau kita baca terjemahannya saja dan tidak melihat korelasi dengan ayat sebelumnya, ya ini tentang air hujan, ya tentang, seakan-akan terpisah tuh. Benar nggak seperti itu? Maka kita perlu belajar koneksinya. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan Bapak Ibu sekalian diulang kembali surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarahnya sampai ayat 2. Insya Allah kita akan lanjutkan surat Al-Baqarahnya di ayat-ayat berikutnya ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustaz. Wa jazakallah.